Shalom, selamat pagi, selamat hari, selamat kita berjumpa lagi dengan ini. Kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati kita, memilih kita beribadah di sini dalam menjalankan ibadah kita. Segera kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Dan apa satu pujian yang sungguh-sungguh kita berikan. Berkhilah kami dengan hadir.
berjatuh, ada tanganmu menopang membalikanku kembali jalan bersamamu. Utamaku, namun kau
dan Omega, Dialah awal dan akhir. Meskipun kita melewati badai dan gelombang, kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Sambil duduk, mari kita mengangkat pujian ini dengan girang-girang. Haleluya.
Tuhan, tetap kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami beri itu boleh berguna bagi gereja dan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, sampai persembahan dijalankan, kita akan satu pujian King of Majesty. Haleluya. I want you, Lord, so much more than I have before. This
bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Firman-Ku Tak ada mujizat seperti Bapa-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tak ada mujizat seperti Dia Bapa-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Doa kebenaran firman Tuhan akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Harold. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Kami percaya, kami berkati Tuhan. Sebab itu saat ini Tuhan, kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu, dan Engkau pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, suci kuduskan kami, layakan kami untuk menikmati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Apa yang bisa kami kembali? Firman Tuhan saya selalu berkata. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mana mujizat selain Dia Bapa-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesus luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kalau kita semua ini pasti kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus datangkan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi bukti sejarah bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Sekali lagi kita mengatakan Yesusku luar biasa, dahsyat dan ajaib. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan. Mari kita sambil berdiri menghormati firman Tuhan, dan kita membacakan firman ini secara bersama-sama dari Markus 7 ayat 34 sampai dengan 35. Yang lengkapnya nanti kita baca bersama-sama di rumah. Markus 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Baiklah, kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama berdiri dan menyorakan haleluya 4 kali. Ini adalah ciri khas anak Pantekosta, ya. Jadi sebelum kita baca firman Tuhan, kita serukan haleluya 4 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian sambil menengadahkan
langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, bahwa di mana-mana orang mencari mujizat. Kalau dikatakan bahwa di sana ada berdoa, di sana ada hamba Tuhan yang luar biasa yang bisa melakukan mujizat. Disitulah orang berbondong-bondong, orang mencari mujizat. Tetapi sesungguhnya adalah yang kita cari adalah sumber mujizat itu, sumber mujizat, sumber penyembuh, sumber penolong. Kalau kita sudah memiliki sumbernya, maka pasti segala-galanya kita miliki. Kalau kita sudah menemukan, bertemu dengan sumber mujizat itu yang dikatakan Yesus luar biasa dahsyat dan ajaib, maka segalanya itu pasti kita miliki. Ya, kalau jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, saya minta terima kasih buat Tuhan Yesus melalui Ibu Gembala, Bapak Gembala, bahkan jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di sini yang memberikan pada saya kesempatan untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar karena selama kita hidup di dunia ini, firman Tuhan yang menjadi guru bagi kita, firman Tuhan yang menjadi kompas bagi kita, maka kita tidak pernah berhenti dari yang namanya belajar. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar tentang mujizat, ya, dan hari ini kita mendengarkan mujizat yang Tuhan Yesus melakukan di dalam Markus 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, ayat 31 sampai ayat 37 ini. Ya, sebelumnya saya minta kita tutup mata jasmani kita dan kita buka mata rohani kita. Kita bayangkan sejenak. 35. Kita bayangkan sejenak bagaimana rasanya ketika indera kita, bagian tubuh kita salah satunya tidak ada. Kita bayangkan sejenak. Kemudian kita layangkan pandang kita kepada orang-orang yang cacat. Ketika kita sudah melayangkan pandang dan tujuan pikiran kita sudah tertuju kepada orang yang cacat itu, lalu apakah kita masih membanding-banding diri kita dengan orang lain? Masihkah kita mempertanyakan mengapa tubuh kita seperti ini? Mengapa kulit saya hitam? Mengapa kulit saya begini? Mengapa rambut saya keriting? Mengapa rambut saya lurus? Mengapa kaki saya kecil? Mengapa badan saya besar? Saya dulu suka, kenapa ya saya suka begini? Kenapa ya? Mama saya itu betisnya bagus, tapi karena saya ikut bapak saya jadi badan saya setel lurus dari bawah sampai ke atas sampai ke bawah itu setel lurus semuanya, tidak secantik mama saya gitu. Nah, ketika saya belajar dari firman Tuhan ini, tidak ada yang perlu untuk saya komen-komen, karena apa yang Tuhan lakukan itu adalah sempurna adanya. Karena kita, rupa kita adalah gambar dari Tuhan Yesus, gambar dari Allah itu sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan buat karya agung Tuhan Yesus terhadap diri kita. Pembentukan Tuhan terhadap kita adalah sempurna adanya. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu sejenak lagi kita bayangkan ketika tubuh kita, anggota tubuh kita, indera kita semuanya sempurna, ada semua, punya mata, telinga, semuanya ada. Tetapi ada bagian yang tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan baik. Maka apa rasanya? Misalnya mata yang rapuh, mata yang buta, tidak bisa melihat, boleh mendengar tapi tidak bisa melihat. Misalnya telinga yang tuli ini betapa sedihnya ya, melihat orang berbicara, melihat orang begini dan begitu, tetapi tidak bisa mendengarkan apa kata mereka. Mereka sementara bicara tentang kita, gosip tentang kita, tetapi kita tidak mendengarkannya. Dunia ini terasa sepi bagi orang yang tuli. Walaupun telinga ini misalnya kita sebagai perempuan,
Walaupun telinga kita ini kita hiasi dengan permata, perhiasan emas, permata, dan mutiara, tetapi jika telinga kita tidak bisa mendengar, maka dunia ini akan terasa sepi. Walaupun ada dentuman meriam, ada letusan bom, bahkan hiruk-pikuk kendaraan yang begitu bunyinya, bahkan teriakan anak-anak di sekitar kita, tetap bagi tuli, yang tuli itu adalah sepi rasa. Dan ketika orang cacat itu, orang buta, orang tuli, ketika dia merasakan bahwa dia tidak bisa mendengar, dia merasakan tentang kekurangan dia, maka dia akan hidup, dia akan menjadi minder. Bahkan bisa juga dia dikecek oleh orang lain, bahkan bisa juga dia dihindari oleh orang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah ini Markus mengisahkan tentang seorang yang tuli dan gagap. Kita tahu bahwa di mana di dunia saat Tuhan Yesus masih berada di dunia, di mana saja Tuhan Yesus berjalan, kemana saja Tuhan Yesus pergi, pasti banyak orang berbondong-bondong datang dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga orang-orang membawa orang sakit, orang susah, orang-orang yang berbeban berat datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dikisahkan bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon. Sidon ini artinya tempat penangkapan ikan. Dan melalui Sidon ia pergi ke Danau Galilea dan tiba di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, cuma Tuhan sekilas tentang Dekapolis. Dekapolis ini di dalam bahasa Yunani, Deka artinya 10 dan polis artinya kota. Jadi Dekapolis artinya 10 kota. Nah, kota-kota itu berada di sebelah timur Galilea dan Sungai Yordan. Dan daerah-daerah itu, wilayah itu adalah pusat perdagangan dan pusat kebudayaan. Dan pastinya bahwa di tempat sana sangat ramai. Ya, karena ini mungkin ke sana dan bisa menyaksikan daerah-daerah di sana itu pasti. Dan tentu saja pasti dulu juga ramai, apalagi sekarang. Ya, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus berada di situ, orang-orang, tidak dikatakan berapa jumlahnya ya, tapi dikatakan bahwa orang-orang membawa seorang yang tuli dan gagap. Gagap artinya berkata itu tidak jelas, misalnya itu jelas ya. Tuli dan gagap gitu. Datang kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa orang sakit, orang tuli dan gagap itu datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap supaya ketika mereka membawa orang itu datang kepada Tuhan Yesus, mereka memohon kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada orang yang cacat itu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa mereka sangat berharap Tuhan Yesus meletakkan tangan kepada orang itu? Sebab apa? Sebab perkataan Nabi pada zaman itu adalah peletakan tangan. Nah, itu yang diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan, Pengendali, gereja-gereja Pentakosta Karismatik, mendoakan untuk meletakkan tangan. Ya. Pada zaman itu, Nabi kalau di dalam pemberkatan, seorang Nabi itu harus meletakkan tangan kepada orang yang didoakan. Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan orang yang mengantar orang tuli dan gagap itu tidak dijelaskan bahwa dia adalah siapa, tetapi yang jelas bahwa mungkin dia adalah kerabat, dia adalah saudara, atau dia adalah tetangga terdekat atau famili daripada orang itu. Nah, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengantar orang cacat itu pasti mereka sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Pasti mereka sudah mendengar siapakah Tuhan Yesus dan kuasanya seperti apa. Sehingga mereka begitu yakin dan membawa orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka datang berkata kepada Tuhan Yesus, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, meminta
Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada orang itu dan yang jelas pasti menyampaikan bahwa orang ini tuli dan gagal, tidak bisa berkata dengan baik. Nah di saat itu Tuhan Yesus tidak berkata-kata. Saat itu disampaikan saat anak itu ada di hadapan Tuhan Yesus tidak banyak bicara. Tuhan Yesus tidak protes. Tuhan Yesus juga tidak bertanya bahwa ini latar belakangmu dari mana, tidak. Tetapi Tuhan Yesus itu berbelas kasihan. Tuhan Yesus itu langsung bekerja. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus langsung memisahkan orang yang tuli dan gagap itu daripada orang banyak. Mengapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pastinya bahwa Tuhan punya tujuan memisahkan orang itu dari orang banyak. Supaya apa? Supaya Tuhan fokus dalam pekerjaannya, menyampaikan, menyentuh orang itu dengan sempurna dan dengan fokus. Dan kemudian mengapa sehingga Tuhan Yesus memisahkan orang itu dari banyak orang? Agar supaya ada hubungan yang intim, ada hubungan yang lebih akrab lagi dari Tuhan Yesus dan orang itu. Dan supaya orang itu dia merasa bahwa ya saya dispesialkan oleh Tuhan, saya dikhususkan oleh Tuhan, dan dia benar-benar merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan. Betapa ketika kita sakit dan mama kita, saudara kita datang dan mengelus kita, menepuk bahu kita, dan itu saja kita sudah senang sama sekali. Apalagi Tuhan Yesus langsung, betapa senangnya ketika pada saat itu kita yang sakit dan kita langsung bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus langsung menjamah kita, Tuhan Yesus langsung menyentuh kita. Betapa luar biasa, betapa bahagianya kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada anak itu sehingga dia memperoleh kesembuhan dan mujizat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memasukkan jari ke dalam telinga orang itu, seakan ada sumbatan dari orang tuli itu. Kesaksian Islam selama berapa tahun ya, dia merasa sesuatu yang terhambat dalam telinga kita, dan ketika dia dibawa oleh ke rumah sakit, di saat itu ada seperti isi penumpang yang di dalamnya yang menghambat, menyumbatan, dikeluarkan oleh orang di rumah sakit, dan di situ puji Tuhan dia. Dan saya membaca itu, dia ada sesuatu yang menghambat telinga orang itu dan dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang itu, dan meraba lidah orang gagap itu untuk melembabkan sesuatu yang merekatkan di dalam itu ya. Nah di sini tidak dijelaskan bahwa Tuhan Yesus meludah ke tangan baru memasukkan ke dalam atau bagaimana, tetapi berbicara soal ludah ini adalah pelumas untuk kita bisa lancar berbicara. Kemudian ludah ini juga berbicara soal sesuatu yang keluar dari mulut Allah itu mengandung kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, haleluya. Dan yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menyembuhkan, firman Tuhan yang mentahirkan, firman Tuhan yang membebaskan. Kita baca Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 itu dikatakan, dijelaskan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa firman Tuhan yang demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruh kepadanya. Jadi kita semua disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan, dan tugas Tuhan adalah memberikan pengertian, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Jadi tugas kita jangan berhenti untuk menyampaikan
firman Tuhan. Dan Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4 ini dijelaskan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Bahwa tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun dan diuji di sana, di mana iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk membuat batu menjadi roti. Inilah firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan dan manusia bukan hidup dari roti saja, maksudnya bukan manusia hidup dari makanan jasmani saja, makanan dari kebutuhan jasmani, tetapi dari kekuatan firman Tuhan. Puji Tuhan, peristiwa daripada orang tuli dan gagap itu, kenapa itu terjadi? Karena Tuhan, orang itu membutuhkan pertolongan, ia menderita dan datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memiliki hati berbelas kasihan, dan Tuhan dengan tulusnya, setulus-tulusnya untuk mau menolong orang itu. Dan Tuhan Yesus iba melihat orang itu, penderitaan orang itu. Pastinya bahwa dalam kehidupan dia menderita sekali, dan dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berkata-kata, dan itu adalah satu penderitaan, beban yang sangat luar biasa. Dan saat itu Tuhan Yesus merasakan itu. Tuhan Yesus sangat menyaksikan penderitaan anak-anak di bumi ini, termasuk kita yang terikat. Kita terikat karena dosa dan pelanggaran kita. Kita terikat karena beban-beban yang mengikat kita, membelenggu kita, membuat kita merasa terbeban, merasa berbeban berat. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit. Tuhan Yesus menengadah ke langit, dan Tuhan Yesus menarik nafas. Ya, tadi saya jelaskan bahwa dia melihat manusia di bumi, dia melihat penderitaan orang itu yang mewakili semua umat Tuhan di bumi, dan Tuhan Yesus merasakan itu. Dan Tuhan Yesus merasa sesuatu beban daripada orang-orang di bumi, manusia di bumi, dan Tuhan Yesus menarik nafas dengan begitu banyak dan begitu memikirkan orang-orang, begitu memikirkan beban penderitaan orang itu dan juga orang-orang yang ada di bumi. Dan dia menghadap ke langit, menarik nafas dan berkata bahwa dalam bahasa Arab artinya Ephata. Dia mengatakan Ephata ini adalah bahasa Aram yang artinya terbukalah. Dan pada saat itu betapa surga terbuka dan mengalir kuasa kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Markus menjelaskan tentang bahasa ini. Markus menerjemahkan bahasa ini artinya terbukalah. Dia menerjemahkan kepada orang-orang yang non-Yahudi supaya mereka mengerti bahwa Ephata itu artinya terbukalah. Jadi terbukalah segala sesuatu yang membelenggu, terbukalah segala sesuatu yang mengikat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus bekerja, setelah Tuhan Yesus menyentuh anak itu, setelah Tuhan Yesus melakukan tugasnya, Tuhan Yesus berpesan supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Mengapa Tuhan Yesus melarang untuk tidak boleh menyampaikan itu kepada siapa saja? Tetapi semakin orang-orang itu dilarang, semakin Tuhan melarang supaya jangan menceritakan itu kepada orang banyak, malah orang-orang itu mereka semakin mentersebar, meluaskan apa yang mereka saksikan itu. Ya. Mereka saksikan sendiri bahwa betapa besar kuasa Tuhan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan orang itu, dan kemudian dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka sangat gembira, mereka sangat kagum, mereka senang sekali, mereka takjub di dalam bacaan ini. Apa? Mereka takjub, mereka heran akan kuasa Tuhan, mereka terpesona, mereka terpana, dan mereka terkagum-kagum, bahkan tercengang. Pada saat itu ketika kita ada di tempat ini juga pasti kita merasa wow, sangat luar biasa Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa ia menjadikan segalanya baik. Mereka mengatakan begitu bahwa
kita melihat juga dalam Kejadian 1 ayat 31a. Di situ pada masa penciptaan, ketika Tuhan sudah menciptakan segalanya, kemudian Tuhan melihat bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, kita baca, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua yang dijadikannya itu Tuhan melihat bahwa itu adalah baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tuli itu dijadikannya mendengar. Dikatakan di dalam firman Tuhan juga bahwa yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan firman ini dinubuatkan jauh sebelum itu oleh Nabi Yesaya. Yesaya 29 ayat 18. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu Nabi Yesaya sudah bernubuat. Nah, kita baca, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Kita baca lagi dari Yesaya 35 ayat 5. Yesaya 35, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicerahkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Kita baca lagi Matius 11 ayat 5. Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar. Jadi jauh sebelum itu Nabi Yesaya berkata, bernubuat. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Apa yang dituliskan, apa yang dijanjikan itu pasti tergenapi. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini mari kita imani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita imani dan kita percaya bahwa hari ini Efata bagi kita. Kita percaya bahwa hari ini Efata bagi kita. Segala sesuatu terbuka bagi kita, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang mengikat kita, apapun yang menghambat kita, apapun yang membelenggu kita, bahwa hari ini setiap selubung-selubung itu dibukakan. Mata kita yang ditutupi dengan selubung-selubung dibukakan. Telinga kita yang diikat, telinga kita yang dihambat oleh penghalang-penghalang, hari ini dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Yang kita terbelenggu, hari ini kita dibukakan bagi kita. Setiap penghalang-penghalang, setiap penghambat, setiap beban-beban dosa yang mengikat, setiap beban-beban berat yang mengikat, hari ini dibukakan bagi kita. Hari ini Efata bagi kita. Terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kesembuhan, berkat kemurahan, setiap sumbatan-sumbatan penghalang-penghalang yang menghalangi berkat kita, yang menghalangi kesembuhan kita, yang menghalangi segala sesuatu, hari ini dibukakan bagi kita. Dan berkat-berkat umur panjang, berkat-berkat lain akan berebutan untuk datang menghampiri kita, karena Tuhan Yesus sudah membukakan belenggu seluruh itu bagi kita, saudara-saudara. Ya. Mari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika semua ini datang menghampiri kita, berkat-berkat Tuhan menghampiri kita di saat kita berserah kepada Tuhan, di saat kita berserah pada otoritas Tuhan, dan ketika kita memilih untuk memandang kepada Tuhan dan kerajaannya, maka segala keperluan kita, segala kebutuhan kita diberikan oleh Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa tetapi carilah, dalam kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Puji Tuhan, haleluya. Saat kita memandang ke atas, saat Tuhan Yesus memandang ke atas, Ia sedang mengajarkan kepada kita untuk kita selalu memandang ke atas, kita selalu memandang kepada Bapa dan kerajaannya, kita selalu memandang kepada
Bapa dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan dilengkapi oleh Tuhan kepada kita. Dalam menghadapi setiap persoalan, di dalam menghadapi setiap mengeluh, janganlah kita pandang ke kiri atau ke kanan, sebab ketika kita pandang ke kiri dan ke kanan, maka ada bisikan-bisikan yang akan menjatuhkan kita. Apalagi kita pandang ke bawah. Ketika kita pandang ke bawah, maka di bawah kita melihat di bumi ini banyak ketakutan, banyak kecemasan, banyak kebimbangan yang akan meruntuhkan, yang akan menggoyahkan iman kita. Dan kita tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi kita berpaling kepada dunia yang gemerlap, dunia yang penuh dengan warna-warni. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memilih untuk memandang kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika kita memilih untuk memandang Tuhan Yesus di Golgota, Dia menderita, Dia terpaku di sana. Dan saat Yesus berkata di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus, Yohanes 19 ayat 30, puji Tuhan, sesudah Yesus, kita baca bersama-sama, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa sudah selesai. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya, artinya dalam bahasa Yunaninya adalah satu kata yang berbunyi tetelestai. Tetelestai. Tetelestai di sini dari kata kerja teleo, artinya mencapai tujuan akhir. Artinya juga bahwa menyelesaikan, menjadi sempurna. Artinya juga bahwa mengakhiri. Artinya juga bahwa melengkapi, mencapai. Jadi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Tuhan Yesus sudah mengerjakannya dengan sempurna. Tuhan Yesus sudah menggenapi setiap nubuat-nubuat itu pada zaman perjanjian lama. Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya menjadi utuh dan sempurna ketika Dia mengatakan sudah selesai, lalu Dia menyerahkan nyawanya. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah pergi berangkat ke surga. Di sana Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus meninggalkan pesan bagi kita, amanat bagi kita untuk kita meneruskan apa yang Dia kerjakan di bumi. Dan sementara ini kita kerjakan, mari kita dengan gagah perkasa, kita dengan gagah berani, dengan kuat, dengan perkasa, dengan luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Yesus yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dan bersama dengan Dia maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi saat ini kita sementara melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi tetelestai ini juga artinya bagi kita, ya, bagi kita sekarang ini artinya bahwa tetelestai itu artinya bahwa sudah selesai, sedang selesai, dan akan selesai. Sudah selesai. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah selesai. Nah, kita yang sementara bekerja ini sedang selesai, bahwa apa yang kita kerjakan ini bersama Tuhan Yesus pasti selesai dan akan selesai. Bahwa bumi ini kan masih berlanjut, kita masih ada di bumi ini masih ada sampai seterusnya itu akan selesai. Jadi segala sesuatu tidak pernah selesai, tidak pernah tidak selesai, bahwa semua itu akan tergenapi, bahwa firman Tuhan itu pasti tergenapi, ya dan amin. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh karya Tuhan Yesus di atas bukit Golgota pasti selesai. Dan kita yakin bahwa kita melakukan segala sesuatu pasti selesai. Untuk itu janganlah kita main-main, janganlah kita main-main pandang kiri pandang kanan, dan kita bekerja supaya pekerjaan kita selesai, supaya kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas
tugas yang kita terima dari Tuhan itu supaya selesai. Kalau kita mengerjakan tugas kita tidak selesai di dunia ini, maka kita tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Betapa bahagianya ketika kita menyelesaikan semuanya dan kita dipanggil, kita menghadap Tuhan seperti hamba yang setia. Tuhan, inilah pekerjaanku, aku melakukannya dengan setia, tugasku selesai. Lalu Tuhan Yesus akan memberikan mahkota kepada kita. Saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Jemaat GPD Siloam Family, kita bersama-sama dengan Bapak Gembala Ibu Gembala untuk melaksanakan tugas ini. Kita melaksanakan tugas ini dengan baik sehingga semua pekerjaan kita akan selesai dipandang oleh Tuhan, akan sempurna dipandang oleh Tuhan. Sekalipun kita tidak sempurna, tetapi mari kita maju langkah demi langkah untuk menyelesaikan bersama dengan Tuhan Yesus, maka segalanya pasti akan selesai. Ya. Tuhan Yesus melarang supaya jangan memberitahukan kepada orang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak ingin mencari kebenaran. Tuhan Yesus tidak mencari pujian. Tuhan Yesus tidak mencari pujian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dia adalah Allah yang Maha Tinggi, dia adalah Tuhan yang patut dipuji, yang patut disanjung, patut diagung-agungkan. Tetapi anehnya manusia, dalam pelayanan manusia di dunia ini, orang ingin dipuji, orang melayani, melakukan mujizat. Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, tetapi orang mencari pujian, mencari kesempatan di balik kesempitan. Jadi Tuhan Yesus yang melakukan itu, tetapi akunya manusia yang maju, akunya manusia yang ada di depan, akunya manusia ada di depan. Dan akhirnya Tuhan Yesus dikasih ke tempat yang belakang, bukan yang paling belakang. Saya berdoa, untuk saya berdiri, untuk saya menasihati dia, begitulah. Ya. Jadi Tuhan tidak mencari pujian. Ya. Di media sosial juga, ya, kadang kita itu ya kita dapat sangkal ya bahwa kita mencari jempol, kita mencari komen. Jadi kalau orang tidak komen, tidak jempol, ya, aku banyak kok, tidak ada yang lebih baik itu. Kita menulis saja, kita sebarluaskan saja, kita bicara saja soal firman dan kebenaran. Dan ketika bahasa kita, firman Tuhan kita sampaikan melewati dinding beranda mereka akan baca, dan tugas Tuhan untuk bekerja dalam hati mereka untuk bertobat, untuk bisa menyadari semuanya. Firman Tuhan di hari ini mengajak kita supaya dalam pelayanan kita menaruh Yesus di depan. Kita memberikan tempat yang utama bagi Tuhan Yesus. Kita menampilkan Tuhan Yesus di depan, dan kita menyanjung Tuhan Yesus. Biarlah kita, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, semua jemaat Tuhan yang ada di sini, kita adalah pelayan Tuhan. Biarlah kita menjadi pelayan-pelayan yang tampil beda. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda. Tampil beda di mana? Tampil beda di belakangnya Yesus. Yesus yang ada di depan menjadi pola kita, menjadi motivasi kita, menjadi contoh untuk kita mengikuti langkahnya. Jadi Yesus jalan ke depan, Tuhan Yesus di depan, berjalan ke kanan. Tuhan Yesus berjalan ke depan, berjalan ke kanan. Ya, jadi Tuhan Yesus maju di depan, melangkah ke depan, kita juga melangkah ke depan. Tuhan Yesus melangkah ke depan, jangan kita melangkah ke kiri atau ke kanan. Ya. Dan semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin kita merendahkan diri. Semakin kita dipercayakan oleh Tuhan, semakin kita bersyukur dan merendahkan diri. Ya. Di sekolah kita itu ada mentor kita, guru kita, namanya Pendeta Boyong Kere. Dia selalu bilang begini,
Kalau kalian sudah dipakai Tuhan, jangan shout, jangan belagu. Kalau semakin dipakai Tuhan, semakin kita rendah hati. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang-kurang. Di dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 3 ayat 30 ini dikatakan bahwa tetapi Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Di dalam terjemahan lama ditulis bahwa patutlah dia makin bertambah dan berkata-kata dari hal bumi, tetapi aku ini makin kurang. Dikatakan oleh Rasul Paulus yang begitu rendah hati. Nah, saya ingat satu kalimat yang ditulis oleh Pak Gembala kita, Pendeta Frankie Kobaita NPH. Saya senang dengan perkataan itu, kata-kata itu, dan saya pakai sampai sekarang. Saya suka sekali. Di situ Pak Gem menulis bahwa kalau kita bisa melayani itu karena Tuhan yang memberikan kepercayaan. Kalau kita sampai hari ini kita bisa melayani itu karena Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi tugas pelayanan yang tadi itu bawa kolekte, yang tadi itu berdoa, sekecil apapun itu ubah kita sama. Jadi yang membawa kolekte, yang berdoa itu sama dengan pembawa firman. Jadi tidak ada ini yang khotbah itu rupanya lebih besar, tugas hadiahnya lebih besar. Tidak, semuanya sama. Dalam hari Minggu ini semua mulai dari pemotret sampai yang menerima tamu, kalau ada waktunya ada yang menerima tamu, semuanya itu sama. Jadi jangan berkecil hati bahwa saya cuma mau kolekte, saya cuma tidak. Itu besar di hadapan Tuhan, itu mulia di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari saudara-saudara, cerita ini juga ditampilkan ekspresi orang itu bagaimana ketika dia sembuh, ketika dia dilepaskan, tidak diceritakan ya. Tetapi pada saat itu pasti dia sangat gembira, pasti dia berlompat-lompat, mungkin dia berlompat-lompat kegirangan, mungkin juga dia bersujud menyembah Tuhan, mungkin juga dia berkata Tuhan, dia juga terima kasih kepada Tuhan karena dia sudah sembuh. Maka hari ini juga dikata bagi kita, haleluya. Dan kita yakin bahwa hari ini juga kita sudah sembuh dari penyakit kita. Hari ini juga kita sudah sembuh dari penyakit keraguan kita. Kita sudah sembuh dari penyakit kebimbangan, kecemasan kita. Dan hari ini kita bersukacita, kita bersyukur karena kita sudah sembuh dari iman kita yang terpuruk. Kalau dari tadinya kita datang dengan iman kita yang masih goyah, hari ini Tuhan sudah menyelesaikannya, dan iman kita yang terpuruk itu hari ini sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jangan lagi khawatir, jangan lagi bimbang, tetapi percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena takut adalah dosa, bimbang adalah dosa, cemas adalah dosa, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan ekspresi kita kalau kita ada pada saat itu? Ekspresi kita seperti apa? Apakah kita memiliki hati berbelas kasihan seperti orang-orang yang mengantar kulit itu? Mari, terkadang telinga kita ini tertutup kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Kadang telinga kita tuli untuk mendengarkan cerita-cerita orang yang meminta pertolongan. Kadang telinga kita hanya mau terbuka bagi orang-orang yang kita suka. Telinga kita hanya mau terbuka bagi orang-orang yang kita simpati. Karena apa? Semuanya itu karena telinga kita tunduk taat kepada hati kita yang pilih kasih. Karena hati kita pilih kasih, maka telinga kita juga pilih kasih, saudara-saudaraku. Sehingga mari hari ini dikatakan bahwa hari ini segala sesuatu telah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan selesai. Maka mari kita percaya bahwa hari ini keraguan kita juga diselesaikan oleh Tuhan. Telinga kita hanya mendengarkan, senang sekali mendengarkan berita-berita buruk, berita-berita gosip. Telinga kita senang sekali mendengarkan lagu-lagu cinta, lagu-lagu romantis cinta,
kita itu film-film cinta, lagu-lagu cinta, film-film Korea, lagu-lagu Korea, dan kita suka sekali, senang sekali mendengarkan lagu-lagu ini yang mengenakan telinga kita. Tetapi telinga kita enggan untuk mendengarkan lagu pujian, penyembahan, lagu pujian, penyembahan. Lidah kita kadang gagap untuk mengatakan hal yang baik. Lidah kita tidak sanggup untuk memperkatakan bahasa berkat kepada orang, tetapi malah mengucapkan kutub, sumpah serapah kepada orang lain. Lidah kita tidak memuliakan nama Tuhan, lidah kita tidak memperkatakan firman Tuhan, tetapi lidah kita hanya mampu berkata kasar. Hanya lidah kita mampu untuk melemahkan dan meremehkan orang lain dan menuding orang lain dengan kuat-kuatnya, bahkan menghakimi, sumpah serapah. Ketimbang lidah kita harus mengucapkan berkat dan menasihati orang lain. Kemarin kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, dan ketika kita menyaksikan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hari ini, maka bagaimana dengan kita yang belum sembuh? Kita yang berdoa dan doa kita belum dijawab, apakah kita bisa takjub? Dikatakan bahwa hamba Tuhan Paulus yang hebat di dalam pelayanannya, tetapi 3 kali doanya tidak dijawab. Apa kurangnya Rasul Paulus? Apa kesetiaannya Rasul Paulus? Pengiringannya kepada Tuhan itu sangat sempurna, tetapi dia mengakui firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9, dia mengakui firman Tuhan bahwa Tuhan mengatakan kepada dia bahwa cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9, cukup kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ketika hati kita terbuka untuk Tuhan, ketika hati kita terbuka untuk mengerti maksud Tuhan, ketika hati kita terbuka untuk memahami firman Tuhan, maka disitulah mujizat, disitulah kita takjub. Sebab apa? Sebab belas kasihan Tuhan kepada kita itu berbeda-beda. Ada yang doanya terjawab cepat, ada yang lama, sesuai dengan proses masuk Tuhan. Marilah dalam situasi apapun, mari kita selalu takjub akan kuasa Tuhan. Dan biarlah di hari-hari ini kita sedang butuh Tuhan. Kita sedang butuh Tuhan. Hari ini kita butuh Tuhan. Hari kemarin kita butuh Tuhan. Hari ini kita butuh belas kasihan Tuhan. Tangan Tuhan untuk melepaskan setiap sumbatan dari telinga kita. Kita butuh tangan Tuhan untuk melepaskan setiap ikatan dari mulut kita. Dan kita dapat mendengar suara Tuhan dengan baik dan dapat memperkatakan firman Tuhan dengan baik. Kita mampu untuk melepaskan ikatan-ikatan daripada orang-orang yang tergigat, orang-orang yang terbelenggu, dan kita menguatkan orang lain. Mari kita belajar juga kepada orang yang menghantam orang kulit itu, sehingga ketika ada orang kita tergerak untuk menolong mereka. Mungkin kita tidak menolong dengan materi, kita menolong dengan doa, kita menolong dengan nasihat, tapi ada baiknya kalau kita punya, kita menolong dengan materi itu bisa luar biasa. Jadi mari saudara-saudara, bahwa siapapun yang ada di dekat kita, yang adalah saudara kita, yang adalah tetangga kita, kita hidup baik-baik dengan mereka. Kita memohon kepada Tuhan untuk meletakkan tangan kepada orang, kepada jiwa-jiwa yang kita kasihi, kepada jiwa-jiwa yang kita doakan, supaya mereka takjub karena kuasa Tuhan serta memuliakan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan menengadah ke langit, dan Tuhan menarik nafas dalam-dalam. Rasakan derita kita, rasakan beban kita, dan dengan desahan nafas Tuhan Yesus pada hari ini, dengan ibadah nafasnya, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, dan dia berkata, Efata, terbukalah. Maka efatalah bagi jalan-jalanmu, jalan Tuhan. Efatalah bagi jalan-jalanmu yang tertutup. Efata bagi berkatmu yang terhambat. Efata bagi jodohmu yang terhalang. Efata bagi tujuan hidupmu. Efata bagi pendidikanmu yang terhalang.
dan Efata bagi keuanganmu, Efata bagi kesehatan kita semua, Efata bagi persoalan keluarga kita, rumah tangga kita, Efata bagi orang-orang yang kita doakan, Efata bagi kita semua, Efata bagimu dan bagi Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan satu kesaksian ujian yang sekalian sedang bekerja di kedua Tuhan, karena dengan firman ini saya, dengan lagu ini saya melihat kebesaran Tuhan ketika jantung saya berlubang, ketika saya sakit dan penyakit-penyakit lain berebutan untuk menghampiri saya tolong oleh Tuhan, Efata bagi saya, dan mari kita bersama-sama menyaksikan lagu ini, dan ketika lagu ini kami kembalikan kepada Tuhan. Baiklah, kita mengangkat hati kita untuk Tuhan bersama-sama dengan kita.
Nggak ada. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawab hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah hidupku. Gue colok ya. Gue live. Tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada di dalam kita. Apa yang kita hadapi, Jawaban hidup. Apa sih? pertolongan di dalam berada dekatmu, Yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, karena memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, karena memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, karena memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, karena memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Terima kasih Bapak, karena memberikan satu kekuatan baru Tuhan. Biarlah kami dalam waktu yang kami hadapi Tuhan, Kau berjaya menolong kami. Karena pertolongan kami hanya di dalam Kau Tuhan. Semuanya itu terbuka untuk kami semuanya Bapak. Tuhan Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menampakkan firman-Mu melalui kami semua dengan jemaat GPI Surabaya. Bapak, terserah kami datang.
kamu berkati ya Bapak dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan, baik keluarga dan anak-anaknya Tuhan, suami yang ada di luar kota Tuhan, Tuhan tolong ya Bapak dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga Ibu Mesro ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami telah diberkati dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ibadah selanjutnya. Kami percaya Engkau berada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari sebentar kami memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan dalam memberkati setiap tangan-tangan sedang jemaat. Berkati dengan berlipat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Kita percaya kita katakan amin. Dengan sesuai dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan yang sangat mengaku kita di siang hari ini. Kiranya kita mau terus mau melakukan latihan kita sehari-hari. Biarlah mata, biarlah terbukalah segala jalan-jalan yang tertutup. Dan kami selalu diserah Puji Tuhan. Dengan persembahan yang kedua adalah satu pujian yang berkata, berkuasa di bumi di sorga. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, hanya berkuasa, bebas umatnya, tak hebat, tak kuat, kerja Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, tak hebat, tak kuat, kerja Allah kita. Dia berkuasa, Yesus menjaga raja, Tuhan Allah kita. Kita akan puji dari Allah, berkuasa di bumi di surga. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berbebas umatnya, betapa Tuhan beserta Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa Tuhan beserta Allah kita. Dia berjaya, Yesus menjaga raja, betapa hebat, betapa kuat besarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat besarnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus menjaga raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan dipersilakan dulu kembali. Shalom, selamat siang semuanya. Percaya hari ini kita semua diberkati. Terima kasih untuk Ibu Yusra yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kami berkati kita semua. Dan terima kasih juga kepada
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur di akhir ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan, kami dirawat oleh Tuhan. Kami bersyukur ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamaah Tuhan, hadirat Tuhan. Sehingga pada hari ini, pada saat ini Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Kami kembali diberkati Tuhan. Kami tidak takut dengan apapun yang ada di hadapan kami. Sekalipun Tuhan kesulitan, pergumulan yang berat, selalu kami percaya bahwa Tuhanlah yang membela, menolong kami dan kebenaran firman-Mu yang sudah kami nikmati pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan kepada-Mu, sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan sangat peduli dengan kami. Tuhan tahu apa yang kami alami, apa yang kami hadapi Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap menolong kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan Tuhan. Sebab itu doakan kepada Tuhan, beri kami hati selalu untuk mencari Tuhan, untuk merindukan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk merenungkan melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu terlebih kasih karunia menjadi bagian kami. Karena kami rindukan kedatangan di bagian Tuhan tidak lama lagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami rindukan kami diambil oleh Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dibawa oleh Tuhan kepada seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur di mana hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam rehat dan Tuhan pada siang hari ini sudah berkati Tuhan. Positif dan semua main musik, kami sudah menyampaikan firman, memperolehkan dan semua kami yang sudah hadir pada kesempatan ini bahwa diri kami dari lelah kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Sebab Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini umat-Mu, umat semoga keluarga Tuhan kepada Kau kenal kami semua Tuhan, Kau tahu Kau menjadi pergumulan kami, kerinduan kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan sakit yang Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang bimbang Kau tetapkan hati mereka Tuhan, dan terlebih kami semua Tuhan tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Doakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada Kepala Sidang kami Tuhan, yang dalam pelayanan Tuhan di era Karawaci. Kami percaya hamba-Mu berkati Tuhan, perjalanan hamba-Mu kembali ke Tuhan, sertai kami juga berdoa cuma sebentar Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing, sertai perjalanan mereka sebagaimana Kau sudah tolong tibakan dari pagi ke pagi. Dan kami berdoa aktivitas sepekan yang Tuhan dan kami lalui ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, hari lepas hari Tuhan yang ada Kau sertai akan umat-umat-Mu dalam aktivitas mereka masing-masing, usaha pekerjaan mata pencarian mereka Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan pertemukan kami pada ibadah mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur. Kami berdoa bersatu hati bangsa negara kami di Indonesia, pemerintah Indonesia Tuhan, memberkati Tuhan dari Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan terus memberkati pemerintah kami Tuhan. Tuhan tolong selamatkanlah Indonesia Tuhan. Doakan kepada Tuhan, Tuhan buat kami, tolong biarkan semua ada di dalam lindungan Tuhan dan kami tetap bersyukur karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan selamat ibadah ini, bersyukur kepada Tuhan, bagi kami itu ibadah kami kepada Tuhan. Sebab itu terima kasih Tuhan semua. Terimalah berkat dan hikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, terlebih penghiburan dengan keseluruhan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan kita bersama. Amin.